Pemirsa, Anda kembali dalam dialog malam masih bersama dengan Prof. Asep dan juga Pak Herzaki. Saya ingin ke Prof. Asep terlebih dahulu. Prof, apakah juga isu kudeta ini membuat Partai Demokrat ini bisa berkonsolidasi partai di bawah kepemimpinannya AHY dan juga Partai Demokrat ini juga bisa meraih efek relasi publik dengan berhadapan langsung dengan pihak istana? Ada dua hemat saya yang penting untuk Demokrat menyikapi situasi ini. Pertama adalah pastikan bahwa Demokrat itu tetap terkonsolidasi, tetap solid, tetap kompak, tetap bersama, tetap dalam satu garis komando dari pimpinan Demokrat, begitu ya. Jangan terganggu, jangan tertekan gitu ya, atau jangan dipaksa sesuatu yang tidak proporsional. Jadi pastikan bahwa Partai Demokrat itu terkonsolidasi, tetap solid, tetap kompak. Yang kedua adalah memang bisa memberi efek pengaruh kepada publik kalau saja misalnya Demokrat itu terlalu banyak bicara terhadap internalnya gitu ya, terhadap internal. Tapi kepentingan eksternal gitu ya, kepentingan pemerintahan, kepentingan masyarakat itu tidak banyak digarap, tidak banyak disentuh begitu ya. Sehingga terkesan nanti publik simpati kepada orang yang akan mengkudeta begitu. Karena memang itu yang Hmm. harus dijaga oleh Demokrat. Berarti kalau begitu Demokrat pastikan dia berfungsi sebagai parpol gitu. Memang betul data juga menunjukkan bahwa Demokrat sudah banyak berbuat gitu ya untuk COVID-19, untuk bencana gitu ya. Tapi memang pesan-pesan lainnya memang harus dijadikan sebagai cara untuk memberi pesan bahwa Demokrat itu punya daya kritis yang kuat. Misalnya di parlemen, di DPR gitu ya. Nah, itu juga harus ditumbuhkan gitu ya bahwa Demokrat itu sebagai partai yang yang pro rakyat, partai yang sesuai dengan garis kehidupan demokrasi yang sehat, yang beradab gitu ya. Nah, itu ditunjukkan begitu. Supaya jangan terkesan bahwa publik itu akan terseret dengan isu-isu itu atau mungkin banyak simpati dengan kemungkinan adanya penggantian kepemimpinan di Partai Demokrat. Oleh karena itu di counter, dibantah, disanggah dengan prestasi Demokrat itu sendiri untuk rakyat, Hmm. untuk publik. Sehingga rakyat mengatakan betul, kami akan di belakang Demokrat untuk melawan orang-orang yang tidak tidak sah begitu atau tidak memberikan contoh teladan yang baik bagi kehidupan demokrasi kita begitu. Mhm. Maka mereka akan berusaha untuk bisa mendukung Partai Demokrat untuk melawan hal-hal yang demikian itu begitu, Mbak Sandra. Oke. Oke, menurut Prof juga bagaimana tanggapan Prof jika benar pihak istana ini ikut campur atas kudeta Partai Demokrat? Bantahan-bantahan sudah dilakukan begitu ya, termasuk dalam hal ini Pak Muldoko. Nah, tapi bantahan itu kan masih bersifat formalitas. Bahkan Mhm. ada orang kecenderungan sebagai basa-basi. Betul nggak mereka itu berbuat seperti itu? Pak Muldoko juga jawaban atau counter atau sanggahan terhadap itu juga rasanya tidak terlalu serius begitu. Mhm. Gitu ya, misalnya kita dengar di media massa beliau menyatakan bahwa saya sedang fokus kepada menyiapkan persiapan pernikahan anaknya begitu ya. Nah, sehingga itu jawaban yang tidak substantif begitu. Oke. Hemat saya penting Pak Muldoko atau mungkin siapapun yang akan terkait dengan kasus beliau ini menjelaskan dengan pasti, menjamin bahwa tidak ada intervensi siapapun juga terhadap partai-partai yang ada. Nah, itu yang tidak ada kesan itu. Sehingga terkesan penyampaian terhadap sanggahan itu terkesan basa-basi, bahkan terkesan tidak ada hubungannya dengan apa yang dituduhkan oleh banyak pihak begitu. Mmm. Nah, oleh karena itu hemat saya pastikan istana dalam hal ini Pak Muldoko pastikan bahwa tidak ada satupun niat, tidak ada satu cara, tidak ada satupun tindakan yang bisa mengganggu partai yang ada. Semuanya dibangun dengan kekuatan demokrasi yang berkeadaban. Dibangun dengan kekuatan demokrasi yang memang tidak ada pelemahan atau pengacauan terhadap situasi di mana dimanapun gitu ya partainya begitu. Nah, itu ada kepastian itu supaya jelas oh istana tidak ada campur, oh istana tidak akan ikut membantu orang-orang yang punya kehendak untuk melakukan kudeta di partai-partai begitu masuk Demokrat gitu. Harus tegas, harus Mmm. jelas, harus pasti gitu ya. Oke. Jawabannya dari pihak istana itu. Mhm. Oke, baik. Juga, menurut, Prof. Asep ini apakah isu kudeta ini dilakukan untuk mendongkel kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga menaikkan elektabilitas dari Partai Demokrat itu sendiri? Belum tentu sejalan antara Mmm. mendongkel Pak AHY itu sejalan dengan pengembangan atau kemajuan gitu ya atau keberhasilan Demokrat.
Belum tentu, siapa tahu malah jadi terpuruk gitu. Makanya antisipasinya adalah Demokrat harus menjaga konsolidasi, menjaga kekompakan gitu, menjaga komitmen gitu ya, menjaga sesuatu yang memang diperjuangkan oleh para pendiri Demokrat dan yang sampai dengan sekarang begitu ya. Nah, sehingga pendongkelan atau penggantian itu belum tentu sejalan atau berbanding lurus dengan kemajuan Demokrat begitu. Belum tentu begitu. Bisa Hmm. jadi memang kan namanya juga asumsi. Bisa jadi penggantian pimpinan bisa lebih maju lagi. Tapi situasi kondisi sekarang ini hemat saya, dugaan saya memang tidak sehat, tidak kondusif untuk cara memajukan Demokrat dengan cara KLB atau Kongres luar biasa gitu ya, yang isinya adalah penggantian pimpinan. Jadi hemat saya itu terlalu spekulatif lah kalau misalnya mendongkelnya AHY itu akan menjadikan Demokrat lebih maju, lebih jaya, lebih kompak, lebih berhasil dalam membangun demokrasi dan mengisi semua jabatan-jabatan publik begitu. Sekira belum belum ada jaminan untuk itu, begitu Mbak Sandra. Oh, oke, baik. Saya ingin ke Mas Herzaki lagi. Mas tadi juga dijelaskan sedikit nih, apakah munculnya isu kudeta ini juga ada kaitannya dengan pemecatan beberapa orang kader Partai Demokrat yang dianggap sebagai pengkhianat? Ya, jadi isu kudeta ini bergulirnya lebih dulu, Mbak. Jadi karena ada Hmm. kudeta ini, kemudian kita ada pemecatan. Oh, Nah, gitu. jadi tidak terbalik ya. Jadi kita ada isu kudeta dulu nih gitu. Hmm. Kenapa ada isu kudeta ini sudah bergulir dari sebenarnya kan ini kami sudah tangkap dan sudah kami dapatkan informasi ini di awal Januari. Tapi Mhm. masih kami keep dulu gitu karena kami dalami dulu, kami pelajari dulu, kami kumpulkan dulu kesaksian-kesaksian ya dan bukti-bukti dari kader kami gitu. Ya. Jadi awalnya tuh yang kami ini adalah teks, Mbak, ada pesan teks dari kader kami, ketua DPC, salah satu ketua DPC yang diajak bertemu oleh tadi sosok internal eksternal tadi, oknum kekuasaan tadi yang ingin jadi capres 2024 tadi itu gitu, ya Hmm. kan? Beliau me-WhatsApp, jadi tadi kader kami yang diajak ketemu tadi ketua DPC tadi, diajak ketemu tapi dengan tipu daya, Mbak. Karena pada saat mau ketemu dibilangnya mau diberikan bantuan bencana dan tidak ada disampaikan mau ketemu dengan bapak itu. Dipikirnya ini hanya acara internal karena yang mengajak bertemu adalah salah satu kader senior, ya Hmm. kan? Dengan dijanjikan bantuan bencana, beliau dibiayai tiket pesawat, dijemput di bandara, dibawa ke hotel, diajak makan, diajak ngobrol. Loh, kok tahu-tahu katanya bukan ngomongin bencana, tapi ngomongin rencana KLB. Di sana sudah ada mantan kader kami yang pernah dipecat karena korupsi dulu, kasus korupsi yang merusak partai kami, ya kan? Terus tahu-tahu mendadak kemudian diajak bertemu dengan tadi yang ingin menjadi capres. Nah, kemudian kaget nih mereka ini. Nah, di antara mereka kemudian mengirim pesan kepada ketua umum kami bahwa ingin melaporkan situasi ada ajakan mengadakan KLB oleh pihak oknum kekuasaan tadi gitu, yang dibantu oleh beberapa orang. Nah, ini kemudian ketum kami membacanya, kaget dan kemudian mengumpulkan jajaran dan memanggil. Siapa saya? Kemudian kita dalami, Mbak. Ternyata bukan hanya ada satu pertemuan, ada beberapa pertemuan lain juga gitu. Ya, Hmm. ada ketua DPC, ada ketua DPD, segala apa. Ini kan membuat kemudian kami, wah, setelah kami pelajari benar-benar, kami dalami, akhirnya kami putuskan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ketua memutuskan kita harus sampaikan ini ke publik. Tapi sebelumnya kita mesti sampaikan dulu ke Pak Presiden Joko Widodo gitu loh ya, surat dulu biar beliau tahu gitu loh. Pak, mohon maaf ini ada orang-orang yang sepertinya mencatut nama Bapak dan uh, jajaran kabinet Bapak gitu. Tolong Pak gitu, Bapak bisa bantu klarifikasi juga, bantu informasikan ya kan. Sebelum ini menjadi fitnah gitu. Kan khawatirnya kok kami tidak bersurat resmi, mohon maaf Mbak, hari begini ya Mbak ya. Kadang-kadang kita tidak ngomong apa-apa, tahu-tahu jadi diomongkan macam-macam gitu. Nah, Hmm. bagi kami penting bagi ketum kami menyampaikannya secara resmi sehingga Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden tahu ya resminya begini sikap kami gitu. Ya, dengan ada surat itu bisa dilihat bahwa kami meminta informasi, Pak, mohon maaf ada yang mencatut. Menurut kami itu mereka mencatut gitu, ya membawa nama Bapak segala apa. Kami memberitahu kepada Bapak sehingga Bapak juga bisa lebih waspada dan hati-hati gitu. Ya. Karena selama ini seringkali ada pihak-pihak yang suka mengadu domba, Mbak, antar Partai Demokrat dan pemerintah ataupun dengan AHY, ketum kami dengan Pak Joko Widodo. Ini kan kami cegah gitu di sini. Oke. Nah, disitulah kemudian, Mbak, bergulir, ya kan, setelah terbuka ke publik, kader-kader di daerah tahu juga, Mhm. ya, ketua-ketua DPD, DPC, kemudian dari mereka pun secara keras, Mbak, mendesak gitu loh. Hmm. Ya, datang dukungan yang luar biasa. Pertama dukungan luar biasa kepada ketum AHY dan kepemimpinannya karena ini sah berdasarkan Kongres kelima tahun 2020 kemarin ya, udah melalui semua mekanisme dan ini adalah konstitusional termasuk juga sudah disahkan di Kemenkumham gitu, ya kan. Dan bagi mereka tidak ada alasan yang sangat logis perlunya ada KLB gitu. Ya kan? Karena tadi prestasinya kan sangat jelas elektabilitas, pilkada dan ada solidaritas. Ada semangat baru di partai ini gitu, ya kan. Nah, Mhm. kemudian
Karena ada dukungan kesetiaan tadi, setelah dukungan kesetiaan nggak lama kelamaan mereka juga ngelihat, "Loh, ini kok belum dipecat-pecat ini," gitu mereka bilang. "Ini kan mereka kok masih jalan aja nih pengkhianat-pengkhianat tadi yang berkolusi dengan pihak luar, oknum pejabat pemerintahan tadi, kok masih jalan aja dan makin liar," gitu loh. Kalau sebelumnya mereka mengincar para pemilik suara dan sudah ditolak, Mbak, ditolak habis-habisan, ya kan. Ya paling mungkin nggak tahu, saya ada satu atau 2 saya nggak tahu, tapi pasti di DPD, ketua DPD tidak ada, di DPC sedang kami dalami, tapi karena sudah ditolak rata-rata. Kemudian kan beralih sasaran, jadi siapapun yang kader Demokrat ya, tidak mesti pejabat, langsung mau dikasih, surat, ini undangan untuk menjadi utusan daerah itu, kan menjadi ini kan aneh bin ajaib gitu loh, ya kan. Nah, karena itu kemudian mereka bilang, "Ini kok gerakannya harus dipecat ini kami nggak nyaman ini." Para kader kami di grassroots maupun para pengurus di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota itu merasa nggak nyaman dengan situasi ini, makanya kemudian mereka mengusulkan, "Tolong segera dipecat." Muncullah Hmm. desakan itu. Nah, memang dalam saat bersamaan Dewan Kehormatan kami sesuai dengan proses dan mekanisme yang berlaku berdasarkan ADART dan juga aturan-aturan lainnya di partai kami memang sudah melakukan pemeriksaan juga sebenarnya, sudah ada prosesnya juga gitu. Begitu ada desakan ini, pada saat Dewan Kehormatan memberikan keputusannya, yaitu memberikan rekomendasi untuk pemecatan kepada Ketua Umum kami, setelah diskusi dan melakukan rapat, Ketua Umum kami akhirnya memutuskan untuk melakukan pemecatan. Kemarin sudah ada 7 orang yang dipecat ya pada hari Jumat 26 Februari 2021, itu. Ya, Oh, jadi itulah Mbak, gitu. Ya, awalnya itu seperti itu gitu, hmm. ada usaha kudeta, gerakan pengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, barulah kemudian kita lakukan pemecatan. Hmm, oke, baik. Mas Herzaki, tapi menurut Anda sendiri, selama kepemimpinannya Mas AHY ini bagaimana keadaan Partai Demokrat sendiri? Kalau kalau kami lihat Mbak, ini kan beliau ini mencoba mentransformasi Hmm, ya dan meregenerasi partai ini karena bagaimanapun kita sama-sama tahu bahwa partai ini adalah partai tokoh. betul. Partai yang dibentuk karena keberadaan tokoh yaitu Bapak SBY. Ya, itu para pendirinya juga tahu. Ini pendiri yang beneran, Mbak, ya, bukan pendiri yang sekedar dicantumkan diajak untuk memenuhi syarat administrasi di notaris gitu. Hmm, Tapi memang benar-benar para penggagas dan pendiri sebenarnya ini tahu bahwa partai ini memang dibentuk untuk uh, mengusung Bapak SBY gitu, ya kan sebagai calon presiden. Dan luar biasa memang pengaruhnya Bapak SBY karena beliau menjadi calon presiden di 2024-2029 sukses besar kita. Pada saat 2014 memang agak turun kenapa? Tapi itu karena pengaruh Pak SBY berhasil mempertahankannya. Kenapa? Karena kita kan hancur Mbak Demokrat waktu itu. Karena perilaku korup dari beberapa pengurus yang memanfaatkan posisinya di Partai Demokrat dan membuat melalui Partai Demokrat itu susah sekali Mbak kita berjuang. Kalau nggak ada Pak SBY memimpin waktu itu secara langsung mungkin 2014 itu nggak bisa kita sampai 10%. Dan kita tidak punya calon presiden. Nah, kemudian 2019 kemarin kita pun tidak punya calon presiden. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kok ini terus menurun hasil pemilunya, ya itu wajar saja karena kita tidak punya calon presiden. Kemudian yang kedua mesti diingat bahwa kami ini merakit lagi dari ulang gitu sejak kehancuran di 2010 sampai antara 2013 ketika ada kader-kader yang korupsi. Nah, itu kemudian ada kader-kader ini dan pengurus ini kemudian mengapa percaya kepada Mas AHY di 2020 kemarin karena mereka merasa bahwa ini adalah harapan baru buat Demokrat. Ya, akhirnya kita punya tokoh lagi yang sangat laku, sangat mendapat apresiasi dan approval di publik. Mbak, kalau kita bicara mengenai partai, kita kan tentu bicara mengenai approval juga dari publik, ya kan. Approval betul. itu bisa dilihat dari mana? Elektabilitas, ya kan. Kemudian yang kedua dari mana? Kerja-kerja politik, diantaranya adalah berapa banyak kader kita di lembaga eksekutif, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Karena kami tidak di pemerintahan, tentunya pilkada menjadi indikator kan kayak gitu. Dan juga berapa banyak kader-kader kami yang ada di legislatif. Kan ini nih gitu. Nah, setelah kepemimpinan Mas Ahy, beliau berusaha mengubah bagaimana agar semua dari kami ini, Mbak, ini bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan indikator-indikator yang sangat-sangat terukur gitu, Mhm, ya kan? Jadi tidak ada proses yang namanya like and dislike. Semua tuh ada indikator yang terukur. Pada saat memilih calon kepala daerah pun ada indikator-indikatornya gitu, yang jelas. Ya, bukan pokoknya ketemu ini, nggak ada itu ceritanya. Emang di zaman Pak SBY sudah seperti itu. Tetapi ini lebih dibuat lebih scientific lagi, lebih terukur lagi gitu. Jadi kalau kita bicara setiap kali mengambil keputusan Mas Ahy itu berdasarkan kepada 2 hal. Kita bicara mengenai evidence based policy ya sama data driven gitu. Jadi semua berdasarkan data. Intuisi perlu. Karena bagaimanapun politik itu harus ada intuisi, tapi intuisi tidak bisa hanya intuisi aja. Kita harus didukung oleh data yang clear karena kan data bagaimanapun sangat membantu nih, Mbak, dalam memutuskan sesuatu.
Dan kemudian beliau juga membuka ruang komunikasi yang luar biasa. Ya, DPD, DPC itu bisa komunikasi langsung dengan beliau. Di DPP pun bisa komunikasi dengan beliau. Kami juga punya grup yang bersama beliau gitu, entah di DPP maupun grup yang teman-teman di daerah gitu. Dan makanya tadi saya sampaikan, ini komunikasi yang terbuka dan transparan, Mbak. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Sehingga mungkin ini, Mbak, membuat cemas dan khawatir yang selama ini mencoba, mohon maaf, petualang politik. Yang bermain di dalam ruang-ruang gelap, ya kan. Yang udahlah ini urusan pemilu, ini urusannya Bapilu aja, ya kan. Atau ini urusannya Musda-Muscap, ini urusannya penentuan organisasi BPUKK aja. Nah, mungkin ada yang biasanya, mohon maaf ya Mbak ya, dengan iklim yang sangat tertutup sehingga membawa-bawa nama ketum atau membawa tokoh siapa atau apa, mengklaim kemudian ya meminta sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, Mbak. Kalau di sini tidak bisa sekarang di zamannya Mas Ahaye, ruang ini kita kecilkan, Mbak. Oke. Kita kecilkan sehingga mereka sulit untuk bergerak. Nah, inilah ini kok menurut kami kemudian ada kader-kader senior atau kader-kader lama yang masih terbawa budaya feodal yang nggak terima ini gitu. Kok ini menjadi organisasi modern ya kan, yang sangat terukur sehingga kok mereka nggak kerja politik ya, nggak kerja dengan benar ya kan, kemudian tersingkir gitu. Ini aja, kalau dibilang oh senior nggak bisa menyesuaikan, nggak juga, banyak kader-kader senior yang baik di tempat kami yang bagus ya, masih menjadi anggota dewan bahkan juga di DPP gitu. Dan kami juga sangat mengapresiasi mereka karena bagaimanapun kebijaksanaan dan pengalaman itu tidak bisa dibeli, Mbak gitu. Ini yang kita lihat dan beliau Mas Ahaye ini orang yang sangat mendengarkan, Mbak. Oke. Jangankan kader senior, kader muda aja didengarkan. Baru ketemu aja dengan entah siapa datang kan DPP terbuka, Mbak. Beliau baru datang DPP, tahu-tahu lagi menuju ke dalam, Mbak suka dicegah, Mbak. Kadang-kadang ada kader-kader dari daerah, Pak, saya izin, saya kader dari, oh ya, gimana, siapa namanya? Jadi dalam perjalanan beliau menuju ruangan beliau pun pada saat ada yang menghampiri, mengajak foto, ngajak diskusi, beliau ladenin. Ini terbuka sekali. Jadi bukan, oh enggak boleh, maaf, enggak bisa. Bahkan di COVID itu masih begitu, tapi tetap dengan protokol kesehatan karena masuk kantor kami ada protokolnya gitu loh, Mbak. Oke. Sesuai dengan infrared. Ini yang mesti dilihat, semangat ini juga. Sehingga tadi lagi-lagi kan, ya kalau ada GPKPD ini karena ada yang keblinger, Mbak ya, ada yang kebelet pengen jadi capres ya kan, dan pengen jadi ketua umum secara jalan pintas, dan tadi kebetulan bertemu dengan kader-kader yang tidak terbiasa dengan perubahan ya kan di organisasi ini, padahal justru perubahan ini membuat semangat kami dan juga approval rate dari masyarakat meningkat drastis gitu. Itu sih Mbak kira-kira kalau bicara mengenai keadaan. Oke. Baik, terima kasih Mas Herzaki. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini, tapi kita harus jeda lagi sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.